Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan fisik, material dan mental spiritual sehingga kita dapat dipertemukan oleh bulan suci Ramadan. Penonton yang dirahmati Allah, perkenalkan, nama saya Nurhania akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Memperbanyak Amal Sebelum Datang Ajal. Hadirin rahimakumullah, kita bisa melihat dengan jelas kehidupan dunia saat ini penuh dengan gemerlap dan kesenangan sesaat. Banyak manusia yang terpana oleh harta, jabatan, popularitas, dan kesenangan dunia lainnya. Mereka menganggap umurnya masih panjang sehingga selalu menunda amal kebaikan. Miris bukan? Padahal ajal datang bisa kapan saja, tanpa mengenal status, tanpa mengenal usia, dan tanpa mengenal keadaan. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Ali Imran ayat 185 yang artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sesungguhnya ia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Banyak orang yang lalai, yang hanya terus sibuk mengejar dunia tanpa menyiapkan bekal untuk akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Hadis riwayat Hakim. Hadirin rahimakumullah, salah satu amal yang paling besar manfaatnya dan terus dirasakan manfaatnya oleh kita bahkan setelah kita meninggal dunia adalah amal jariah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwa sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh adalah amal yang tidak akan terputus manfaatnya bahkan setelah kita meninggal dunia. Amal jariah bisa berupa membangun masjid, menyumbang untuk pendidikan, menyiapkan air bersih, dan segala bentuk kebaikan lainnya yang manfaatnya terus dirasakan oleh orang lain. Bisa juga dengan memanfaatkan profesi yang telah kita punya, layaknya seorang guru yang mengajarkan ilmu kepada anak muridnya, seorang dokter yang membantu menyembuhkan pasiennya, seorang arsitektur yang membantu membangun fasilitas umum yang berguna bagi masyarakat. Semua itu termasuk amal jariah. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang pengembara. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, kita tidak boleh terlalu terikat dengan dunia, karena dunia hanyalah tempat singgah, sementara tujuan akhir kita adalah akhirat. Mari kita isi sisa hidup kita dengan memperbanyak amal soleh, agar ketika ajal menjemput, kita telah siap dengan bekal terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimanfaatkan. Unzur maqala
wala tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.